Santapan Harian Sabtu 20 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, sekalipun kami tidak akan meragukan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berfirman dan menguatkan kami. Engkau berfirman dan menyelamatkan kami. Kini dalam keteduhan hati, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam terang firman-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. Yohanes 14 ayat 1-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sahabat Santapan Harian, ada cukup banyak orang yang tahu tentang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba. Mereka tahu bahwa Yesus mati disalibkan. Bahkan mereka juga tahu bahwa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga.
tentu saja baik. Namun hanya tahu saja tidaklah cukup. Tahu hanya memenuhi kebutuhan akal, padahal kita membutuhkan pengenalan lebih dalam akan Yesus. Mengenal Yesus memang bisa dimulai dari tahu, tetapi harus berlanjut pada relasi yang akrab. Para murid Yesus telah cukup lama mengikut Yesus. Selama lebih kurang 3 tahun, mereka melihat karya-karyanya dan mendengar pengajarannya. Namun mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Ketika Yesus menyampaikan tentang kepergiannya, kegelisahan melanda mereka. Itu sebabnya Yesus meminta supaya mereka jangan gelisah, karena kepergiannya ke rumah Bapa bertujuan untuk menyediakan tempat bagi mereka. Kegelisahan yang membuat Filipus bertanya tentang jalan ke rumah Bapa membuat mereka tidak mampu memahami pengajaran Yesus dan mempertanyakan relasi Yesus dengan Bapa. Yesus berkata bahwa dirinya lah jalan menuju Bapa. Melalui Yesus, mereka dapat mengenal Bapa. Yesus menegur dengan mempertanyakan pengenalan Filipus terhadap dirinya. Yesus menegaskan lagi akan relasinya yang tidak terpisahkan dengan Bapa dengan mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Kalau para murid mengenal Yesus dengan baik, mereka juga akan mengenal Bapa. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mencerminkan pekerjaan Bapa. 3 tahun mengikut Yesus ternyata membuat para murid sekedar tahu akan Yesus. Namun mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Berapa lama menjadi Kristen ternyata tidak dapat menjadi ukuran mengenal Yesus. Melakukan berbagai ritual gerejawi juga bukan ukuran mengenal Yesus. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk membangun relasi dengan Yesus agar mampu mengenalnya secara dekat. Mari kita berdoa. Mengikut Engkau, Yesus, adalah kesukaan kami. Kami bersedia untuk melepaskan semua kenyamanan dunia hanya untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami yakin anugerah-Mu mampu menjadikan kami hamba yang selalu berkenalan kepadamu dan ingin dekat kepadamu. Dalam anugerah kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.